Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan sedikit perkongsian firman Tuhan. Pertama sekali, saya ingin ucapkan salam sejahtera pada Ketua, Pendeta, Dekan, dan semua rekan-rekan sekerja yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengambil satu judul, yaitu Berdiri Teguh, Jangan Goyah. Nah, ini kita boleh lihat di dalam 1 Korintus di pasal 15. Kita lihat di ayat 58. Nah, ayat 58 di sini berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Baik, daripada ayat-ayat ini, maka kita dapat melihat beberapa perkara yang harus dilihat oleh kita. Pertama sekali ialah di ayat 58 ini kita dapat lihat ada sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang boleh kita perhatikan bersama. Yaitu yang pertama sekali ialah berdiri teguh, itu jangan goyah. Di sini memberitahu kepada kita bagaimanakah kita berdapat berdiri teguh supaya iman kita itu tidak menjadi goyah. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 Ibrani pasal 11, di ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berdiri teguh dan jangan goyah. Pertama sekali ialah dari segi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman itu adalah memainkan peranan yang sangat besar dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan tanpa dasar iman, tidak mungkin kita dapat mengharapkan sesuatu dan bukti bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Karena iman itulah yang membuat kehidupan kita, dasar kepercayaan kita, supaya kita membuktikan bahwa kepercayaan kita itu haruslah berlandaskan kepada iman kita kepada Tuhan. Yang kedua yang dapat kita lihat ialah kepercayaan kita terhadap gereja kita yang benar. Nah, kita tahu gereja yang benar itu adalah satu-satunya yang diakui oleh Tuhan sendiri. Walaupun kita dapat melihat begitu banyak denominasi gereja pada hari ini. Namun apakah semua gereja-gereja yang begitu banyak denominasinya, dan apakah semua itu akan diterima oleh Tuhan ataupun bagaimana? Tetapi Alkitab ini membuktikan kepada kita bahwa hanya ada satu saja yang boleh menyelamatkan kepada manusia ini, yaitu gerejanya yang benar, yang dibangun di atas yaitu para rasul dan juga para nabi. Dan Kristus Yesus itu adalah sebagai batu penjuru. Nah, ini kita boleh lihat dalam Efesus di pasal 2 ayat 20. Nah, dalam Efesus pasal 2 ayat 20 di sini berkata yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, dengan Kristus Yesus itu sebagai batu penjuru. Nah, inilah yang dapat membuktikan kita, yaitu bagaimana kita harus berdiri teguh dan dengan goyah dalam iman kepercayaan kita
dan juga kepercayaan kita kepada gereja yang benar ini. Baik, yang kedua yang boleh kita lihat daripada 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ini, yaitu yang kedua ialah kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Baik, di sini kalau kita lihat, yaitu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini adalah suatu amanat Tuhan Yesus kepada kita. Nah, seperti yang dapat kita lihat di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan juga ayat 16. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, inilah amanat Tuhan Yesus kepada kita. Beritahu bahwa sebelum dia terangkat ke surga, dia telah memberikan amanat ini kepada murid-murid untuk menjalankan kewajiban mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Nah, siapa yang percaya dibaptis akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, inilah membuktikan kepada kita pada hari ini, gereja kita yang benar ini selalu memberitakan Injil yang benar. Kita haruslah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya amanat Tuhan ini dapat dilaksanakan setiap kita. Selama masih siang, ya, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 4, selama masih siang, ya akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ini menunjukkan bahwa selagi kita masih ada harapan, ya masih lagi siang kita dapat bekerja. Artinya kita harus bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Selagi kita masih muda, selagi kita ada kekuatan, jadi marilah kita melakukan pekerjaan ini bagi Tuhan. Nah, karena kita tahu, ya, di dalam 1 Korintus, ya, di pasal 15 ayat 58 ini berkata, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia. Nah, ini bermaksud supaya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan pasti ada upah yang menantikan kita. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Baik, di sini berkata kepada kita, jikalau kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita pasti tidak akan menjadi sia-sia. Sebab itulah kita harus tidak melepaskan kepercayaan kita, sebab besar upah yang menantikan kita, di mana kita berdiri teguh, jangan goyah. Dari segi iman kepercayaan kita harus yaitu menjadi teguh. Dari segi pekerjaan kita harus bekerja dengan Tuhan selagi kita ada kesempatan. Karena seperti yang kita lihat tadi, selagi masih siang, belum datang malam, marilah kita melakukan sesuatu, ya, demi Tuhan. Dan akhirnya kita akan mendapat upah yang besar menantikannya. Jadi kiranya Tuhan terus berkati kita semua. Haleluya. Amin.